yang sudah diputuskan oleh atau di dalam buku lah, di dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang dijadikan salah satu acuannya atau yang di antara yang paling pokok. Kita lihat definisinya ini sebelum ke tafsir ya. Yang ini definisinya yang dinamakan definisi moderasi beragama adalah cara pandang. Satu ya, berarti yang dipikirin nih ya, cara pandang, lalu sikap dan perilaku beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip yang adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Tadi ada ungkapan dengan cara mengejawantahkan esensi. Nah ini nih, esensi ajaran agama. Berarti kalau di sini kalau bahasa Arabnya apa, Pak Yahya, kira-kira esensi itu? Bisa maqasid, bisa al-usul, ya kan? Nih, artinya ini model pemahaman yang substantif. Di bagian lain nanti dalam keterangannya itu adalah pemahaman yang substantif. Pemahaman terhadap Al-Quran secara substantif, terhadap hadis juga begitu. Nah, bagaimana nih caranya? Kan begitu ya? Bagaimana caranya kita bisa memahami yang semacam itu? Bukan sekedar makna letter luck-nya saja, tetapi bagaimana sih ini maksud utamanya itu apa sih? Maqasidus syariahnya itu apa sih? Kalau bahasa anunya ya, bahasa fikihnya. Nah, saya coba ingin menyampaikan kepada jenengan semua ini sebenarnya. Nanti jenengan coba renungi ya, apakah yang disampaikan oleh jenengan-jenengan itu sama dengan saya ya. Kan ini ada, saya sebut dengan pendekatan makna kumagza dalam penafsiran Al-Quran. Makna kumagza ini dalam rangka membangun moderasi loh ini ya, moderasi beragama. Tetapi jenengan boleh mendebat saya nanti ya. Pokoknya bebas di ruangan ini. Sebab ini jenengan akan menghadapi ini semua pasti ini ya. Jadi pokoknya terbuka saja, tidak perlu lagu-lagu, didebat, nanti kemudian dikritik atau umpamanya diberi komentar apapun. Karena jenengan setelah jadi trainer akan berhadapan dengan ini nanti di masyarakat. Ketika jenengan memberikan training, lalu ada pertanyaan, ini gimana? Itu kan ada Qur'annya begini Pak, itu ada hadisnya begini Pak. Nah, saya coba sampaikan ini, barangkali ada manfaatnya, meskipun nanti tidak terlalu detail karena waktu ya. Langsung saja ke sini dulu. Apa sih pendekatan makna kumagza? Ya. Ini saya definisikan pendekatan makna kumagza adalah satu pendekatan di mana seseorang berusaha menangkap makna historis. Nih, dalam bahasa Arabnya al-makna at-tarikhi. Ini ya. Menangkap al-makna at-tarikhi atau makna historis, yakni makna yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau audiens pertamanya. Kalau Al-Quran berarti yang mungkin dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkannya kepada Nabi Muhammad sebagai audiens pertama. Kalau hadis ya berarti apa yang mungkin dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bisa nggak? Ini soalnya laptopnya paling mahal. jadi aku belum bisa mengaplikasikan dengan yang tadi Mas, yang ini dibesarkan, yang ini Mas. Bisa nggak yang khusus ininya maksudnya? Ya satu ya, kita ingin mendapatkan al-makna tarihi, makna yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks, karena musanniful Quran, muhil Quran. Ya kalau kita musannif kan tidak pernah ya kan, muhil Quran, katakan musannifnya tadi itu ya, muhil yang memberikan wahyu, itu apa sih sebenarnya? Kalau Nabi apa sih yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkannya kepada Nabi Muhammad? Satu, kalau hadis ya berarti yang difahami oleh
yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW lalu dipahami oleh para sahabatnya, kan begitu ya. Satu ini. Kemudian yang kedua itu kita mencari al-maghza at-tarikhi, itu yang disebut dengan esensi. Nah ini al-maghza at-tarikhi itu adalah maksud utama atau pesan utama historis, yaitu yang waktu zaman Nabi. Waktu zaman Nabi itu pesannya apa sih? Ingin apa? Itu ingin mengatakan apa Rasulullah ketika mengatakan umpamanya sebuah hadis. Nah kemudian yang terakhir, lalu bagaimana kemudian Al-Quran ataupun hadis itu kemudian diimplementasikan pada masa sekarang ini. Tuh, gitu ya. Sekarang. Nah itu namanya al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir. Jadi 3 poin ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian ketika kita berhadapan dengan teks ya, berhadapan dengan teks itu ya. Baik ya, makasih. Lebih baik begini aja dibesarkan tadi, makasih. Tuh, jadi ada 3 poin ini yang kuning itu tadi. Kan pertanyaannya berikutnya ya, bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya kita mendapatkan al-makna at-tarikhi, al-maghza at-tarikhi dengan al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir? Nah, tadi toolsnya, terima kasih. Oke, siap. Berarti ini harus masuk sini dulu ya. Perkataan makna maghza itu ada paradigmanya, ada prinsipnya, tetapi saya skip aja dulu karena waktu ya. Maaf, nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah ini toolsnya tadi yang dikatakan Pak Endang ya. Toolsnya ini bagaimana sih caranya al-makna at-tarikhi meninggali al-makna at-tarikhi dengan al-maghza at-tarikhi. Tadi sebagian sudah diumpamanya Pak Yusuf Qaradawi, kaifa nata'amalu ma'al Qur'an, umpamanya begitu ya. Baik, nah ini untuk mendapatkan al-makna at-tarikhi dengan al-maghza at-tarikhi ya, itu yang pertama kita harus melakukan analisa bahasa yang cermat. Asy-Syatibi misalnya ya, Asy-Syatibi mengatakan bahwa seseorang itu tidak mungkin memahami Al-Quran tanpa memahami bahasa orang Arab abad ke-7, abad ke-1 Hijriah ya kan. Nah ini memang yang begini nih, memang jelimet ini orang yang harus betul-betul memiliki kemampuan bahasa yang bagus ya, bahasa Arab yang bagus. Nah, salah satu contoh saja, ini kecil saja. Mengapa ini menjadi penting? Ya, sebelum ke contoh, mengapa ini menjadi penting? Karena di dalam setiap bahasa itu ada namanya diakroni dan sinkroni, atau al-mutaghayyirat ats-tsawabit dengan al-mutaghayyirat. Ada yang tetap di dalam bahasa itu, tetapi juga ada yang terus berkembang, baik itu dari sisi strukturnya maupun dari sisi makna kosakatanya. Contoh, sebentar ini. Karena ini, ya sebentar sebelum ke contoh, karena ini ada diakroni, ada al-mutaghayyirat di dalam ma'ani maupun tarakibnya, maka kita harus memperhatikan bahwa bahasa Arab ini bahasa Arab abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Jangan ditafsirkan dengan bahasa Arab bahasa setelahnya atau bahkan sekarang. Contohnya ya, sebentar saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan ditanya apa itu ikhlas, jawabannya gimana? Pasti semuanya benar, pasti semuanya sama. Ikhlas adalah kita beribadah, betul kan? Baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas, hubungan sesama umat manusia, untuk mendapatkan apa? Ibtigha'an limardhatillah, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya kan? Ini ya jawaban ikhlas ya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an ada kata ikhlas tidak atau derivasinya? Apa namanya? Sorofnya yang ada nggak? Contoh mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Titik dulu di situ. Kita terjemahkan.
Wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina secara secara ikhlas. Sebentar. Mukhlisina secara ikhlas, ya kan? Sebentar. Kita cek. Ada wawu dhamir jamak di situ. Wawu dhamir jamaknya rujuk marji'nya kemana? Atau siapa yang ditunjuk? Perhatikan ayat nih, al-bayyinah Mas. Orang mukmin ataukah non mukmin? Mukmin, musyrik. Iya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, Rasul dan seterusnya ya. Wa ma umiru, dan mereka tidaklah mereka, maksudnya adalah orang-orang musyrik, ya kan? Musyrikin. Tadi itu baik dari kalangan ahlul kitab atau macam-macam yang lainnya, tidaklah diperintahkan kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala secara masuk Islam aja belum secara ikhlas. Nah, ini baru ketahuan, ya kan? Sukarela. Nah, maka kita lihat di lisanul Arab kata susunan kha, lam dan shad itu artinya apa? Murni dan akhlasa yukhlisu, memurnikan apa? Ad-din, mukhlisina lahuddin. Ad-din kalau kita lihat di dalam lisanul Arab, at-ta'abbud wa ta'ah. Jadi mestinya diterjemahkannya apa? Bukan secara ikhlas, tetapi dengan cara memurnikan penyembahannya itu hanya kepada Allah. Terjemahan banyak yang secara ikhlas yang dilakukan. Nah, ini tidak memperhatikan bahasa Arab Al-Quran pada saat diturunkannya Al-Quran itu.